soal ujian kemarin. Soal pertama ada benar salah. Nomor 1, suhu gas ideal dalam tabung dirumuskan sebagai EK sama dengan 3/2 kT, T menyatakan suhu mutlak dan E sama dengan energi kinetik rata-rata molekul gas. Berdasarkan persamaan di atas, maka semakin tinggi suhu gas, energi kinetiknya semakin kecil. Itu salah. Kedua, ada tekanan gas ideal di dalam ruangan tertutup terhadap dinding tabung dirumuskan P sama dengan 2N/3V EK, P sama dengan tekanan Pascal, N sama dengan jumlah molekul partikel gas, V sama dengan volume gas, dan EK sama dengan adalah energi kinetik rata-rata molekul. Pernyataan yang benar terkait rumus di atas, maka tekanan terhadap dinding tergantung pada jumlah molekul persatuan volume. Itu benar. Ketiga ada sejumlah gas ideal dalam tabung tertutup dipanaskan secara isokorik sehingga suhunya naik menjadi 4 kali suhu semula. Energi kinetik rata-rata molekul gas ideal menjadi 4 kali semula. Itu benar. Keempat, suatu gas ideal mula-mula menempati ruang yang volumenya V dan tekanan P. Jika suatu gas menjadi 5/4 T dan volumenya menjadi 3/4 V, maka tekanannya menjadi 5/3 P. Pernyataan berikut benar. Kelima, sejumlah gas ideal berada di dalam ruang tertutup mula-mula bersuhu 20 derajat Celcius. Supaya tekanannya menjadi 4 kali semula, maka suhu ruangan tersebut adalah 297 derajat Celcius. Pernyataan tersebut salah. Selanjutnya kita ke soal menjodohkan nomor 6, mencari jumlah mol pada keadaan A. Diketahui tekanan A sama dengan 2,0 kali 10 pangkat 5 N/m kubik, volume A sama dengan 0,4 m kubik, suhu A sama dengan 400 Kelvin. Ditanya N. PV sama dengan N dikali RT. 2,0 kali 0,4 sama dengan N kali 8,31 kali 400. 0,8 sama dengan N dikali 3,324. N sama dengan 0,8 per 3,324. Lalu hasilnya 0,24 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 24 mol. Jadi pasangannya ke E. W sama dengan PA sama dengan 2, NA sama dengan 0,4, TA sama dengan 400 K, PB sama dengan 4,0. Lalu volume B ditanya. TB-nya sama dengan 800. Rumusnya adalah PA kali FA per TA sama dengan PB kali FB per TB. Lalu 2 kali 0,4 per 400 sama dengan 4 kali FB per 800. 0,8 per 400 sama dengan 4 VB per 800. 800 dikali 0,8 sama dengan 400 dikali 4 FB. 640 sama dengan 1600 VB. VB sama dengan 640 per 1600 sama dengan 0,4 meter kubik. Yang pasangannya adalah C. Soal yang kedua ada TC pada keadaan A dan C. Yang diketahui adalah tekanan A sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 N/m3. Volume A sama dengan 0,4 meter kubik, suhu A sama dengan 400 Kelvin, tekanan C sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 N/m kubik, volume C sama dengan 0,2 meter kubik. Ditanya adalah TC. Adalah PA kali FA per TA sama dengan PB kali FB
PA kali FA per TA sama dengan PC kali FC per TC. Lalu kita masukkan angkanya, 2 dikali 0,4 per 400 sama dengan 4 kali 0,2 per TC. 0,8 per 400 sama dengan 0,8 per TC. TC dikali 0,8 sama dengan 400 dikali 0,8. TC kali 0,8 sama dengan 320. TC sama dengan 320 per 0,8. Yang hasilnya adalah 400 Kelvin. Pasangannya adalah B. Nomor 9 adalah jumlah partikel pada keadaan B. Yang diketahui di sini, tekanan B sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 N per M kubik, volume B sama dengan 0,4 meter kubik, suhu B sama dengan 800 K. Ditanya partikel. Di sini rumus yang digunakan adalah P kali V sama dengan nRT. Kita masukkan angkanya, 4 dikali 0,4 sama dengan N dikali 8,31 dikali 800. 1,6 kali sama dengan N dikali 3,324. N sama dengan 1,6 per 3,324 sama dengan 0,24 dikali 100 sama dengan 0,24 dikali 100 sama dengan 24 mol. Lalu mencari partikel. N sama dengan N dikali NA sama dengan 24 dikali 6,022 dikali 10 pangkat 23 sama dengan 144,528 kali 10 pangkat 23 sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat 25 partikel. Yang pasangannya adalah F. Lalu di sini nomor 10 yang usaha pada keadaan C dan B. Diketahui tekanan B dan C 4 kali 10 pangkat 5 N per M kubik. Lalu volume B sama dengan 0,2 M kubik, volume C sama dengan 0,4 M kubik. Yang ditanya adalah usaha. Jadi rumus yang digunakan adalah W sama dengan P dikali FC dikurang FB sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,4 dikurang 0,2 sama dengan 0,8 10 pangkat 5 8.000 Joule. Yang pasangannya adalah D. Lalu lanjut ke soal nomor 11. Jika suhu gas ideal dalam ruangan tertutup dinaikkan menjadi 4 kali suhu semula, maka kecepatan gerak partikel-partikelnya menjadi T1, T2 sama dengan 4T1. Yang ditanya adalah VRMS. Oke, jawabnya, rumus yang digunakan adalah V kuadrat RMS per ketahui T1 sama dengan T1, T2 sama dengan 4T1, ditanya VRMS. Rumus yang digunakan adalah V kuadrat RMS 1 per V kuadrat RMS 2 sama dengan 3 per 2 KT 1, 3 per 2 KT 2. Lalu V2 RMS 1 per V2 RMS 2 sama dengan T1 per T2. Di sini karena ini sama jadi dicoret. V kuadrat RMS 1 per V kuadrat RMS 2 sama dengan T1 per 4T1. Karena ini sama jadi coret. V kuadrat RMS 1 per V kuadrat RMS 2 sama dengan 1 per 4. Lalu dikali silang V
V kuadrat RMS 1 kali 4 sama dengan V kuadrat RMS 2 1. V RMS 1 akar 4 sama dengan V RMS akar 2. 1 akar 4 sama dengan V RMS 1. V RMS 1 akar 4 sama dengan V RMS 2. V RMS 2 sama dengan 2 V RMS 1. Soal 12. Suatu sistem mengalami perubahan adiabatik dikenai usaha 150 Joule. Sesuai dengan pernyataan hukum 1 termodinamika, maka besar perubahan energi dalam adalah diketahui W sama dengan 150 Joule. Kalor sama dengan 0 Joule. Yang ditanya adalah delta U. Delta U sama dengan Q dikurang W. 150 dikurang 0 sama dengan Jadi rumus yang digunakan W sama dengan 0 dikurang 150 Joule. Yang hasilnya adalah minus 150 Joule. 13. Besar perubahan energi dalam jika 3000 Joule kalor ditambahkan pada sistem dan kerja 2000 Joule. Dilakukan sistem adalah di sini diketahui W sama dengan 2000 Joule. Q sama dengan 3000 Joule. Ditanya delta U. Q dikurang W sama dengan 3000 dikurang 2000. Dan hasilnya adalah 1000 Joule. Ini ke soal uraian nomor 14. Sebuah tangki dengan volume 15 liter mengandung 1 mol gas monoatomik. Jika setiap molekul gas memiliki energi kinetik rata-rata 2,8 kali 10 pangkat minus 21 Joule. Tentukanlah tekanan gas dalam tangki. Bilangan Avogadro sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Diketahui V sama dengan 15 liter yang diubah ke dalam meter kubik sama dengan 15 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik. Lalu EK sama dengan 2,8 kali 10 pangkat minus 21 Joule. NA-nya adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Ditanya N. Rumus yang digunakan adalah N sama dengan 2/3 PV per EK. Diketahui V sama dengan 15 liter yang diubah ke meter kubik menjadi 15 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. EK sama dengan 2,8 kali 10 pangkat minus 21 Joule. NA sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Ditanya tekanan. Jadi rumus yang digunakan adalah N sama dengan 2/3 kali PV per EK. 6,022 dikali 10 pangkat 23 sama dengan 2/3 dikali, rumus yang digunakan adalah N sama dengan 3/2 kali PV per EK. 6,022 kali 10 pangkat 23 sama dengan 3/2 kali PV kali 15 10 pangkat min 3 per 2,8 dikali 10 pangkat minus 21.
6,022 dikali 10 pangkat 23 sama dengan 45 dikali 10 pangkat min 3P per 0,6 dikali 10 pangkat minus 21. 33,72 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 45 dikali 10 pangkat min 3P. P sama dengan 33,72 kali 10 pangkat 2 per 45 dikali 10 pangkat 23 sama dengan 0,749 dikali 10 pangkat 5. Hasilnya adalah 0,749 kali 10. Selanjutnya nomor 15. Mesin Carnot yang dioperasikan memiliki efisien 60% pada suhu reservoir pembuangan 27 derajat Celcius. Jika efisien mesin diharapkan mencapai 80%, hitunglah kenaikan suhu reservoir kalor tersebut. Diketahui, efisien pertama sama dengan 60%, efisien kedua sama dengan 80%, T1 sama dengan 27 derajat Celcius, diubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin. Ditanya T1 pada efisien 2. Jawab. Efisien 1 sama dengan T1 kurang T2 per T1 dikali 100%. 60% sama dengan 300 kurang T2 per 300 dikali 100%. Persennya dapat dicoret menjadi 60 dikali 300 per 100 sama dengan 300 dikurang T2. 180 sama dengan 300 kurang T2. T2 sama dengan 300 kurang T. 300 dikurang 180 sama dengan 120 K. Lalu mencari efisien kedua sama dengan T1 dikurang T2 per T1 dikali 100%, 80% sama dengan T1 dikurang 120 per T1 dikali 100%. Di sini persennya dapat dicoret menjadi 800 per 100 dikali T1 sama dengan T1 dikurang 120. 0,8 T1 sama dengan 1 dikurang 120. 120 sama dengan T1 dikurang 0,8 T1. 120 sama dengan 0,2 T1. T1 sama dengan 120 per 0,2 yang hasilnya adalah 600 Kelvin. Dari hasil penjelasan saya, terima kasih.